Halo Vivanian semua, saya Iman Syalubis, Production Manager dari Bumi Langit Studio. Senang bertemu dengan kalian semua. Bumi Langit punya banyak karakter. Dari tahun 1954 sampai sekarang, kita punya lebih dari 1.100 karakter. Tepatnya hingga saat ini yang terdaftar ada 1.148 karakter. 1.148 karakter ini terbagi dalam dua jagat, yaitu yang pertama jagat Patriot yang berisi para jagoan dengan kekuatan super, kemudian ada jagat Jawara yang berisi para pendekar sakti. Yang sudah confirm ada Gundala yang jelas ya, film ini akan menjadi pembuka untuk jagat sinema Bumi Langit dari jagat Patriot. Sementara si Buta dari Gua Hantu juga sudah kita umumkan di acara Indonesia Comic Con tahun 2018 lalu. Kemarin juga udah kita umumkan di acara launching jagat sinema Bumi Langit, itu karakter-karakter yang akan kita angkat di fase pertama. Dan itu belum semuanya. Jadi fase 1 masih ada karakter yang belum diumumkan. Kalau yang suka komik, yang baca komik Gundala klasik ya, dan mengikuti semuanya, mengikuti komik-komik lamanya, pasti tahu udah ada clue-clue yang kami simpen. Bahkan dari sejak bikin first look yang 20 detik, kemudian teaser dan trailer, itu clue-cluenya sudah banyak yang kami sebar di situ. Jadi kalau orang yang bener tahu gitu ya, pasti langsung itu kan si itu gitu ya, ini nanti bakal muncul nggak ya? Oh ada ya, bakal kayak gitu. Jadi mungkin ada baiknya film Gundala ditonton lebih dari sekali kali ya. Jadi nonton pertama tuh cuma menikmati sebagai film, terus nonton kedua tuh yang udah nonton nyari Easter egg apa segala macam. Karena ya tahu sendiri kan Joko Anwar seneng banget yang seperti itu ya, dan itu kami sebar di mana-mana, kami planting di mana-mana. Timeline-nya sudah ada dari tahun ini sampai antara 2025 sampai 2026. Ya, antara itu 2025-2026. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena ada beberapa yang sedang kita finalisasi. Kalau cerita besarnya udah ada gitu ya. Untuk fase 1 antara A sampai Z gitu sudah ada ceritanya, ada beberapa yang sedang difinalisasi. Untuk film-filmnya apa aja, meskipun sudah diumumkan, tapi belum boleh dibilangin nanti film mana yang duluan, sesudahnya apa segala macam, belum boleh dibilang. Tapi yang jelas nanti tanggal 12 sampai 13 Oktober 2019 di acara Indonesia Comic Con, kami akan umumkan yang lainnya lagi. Project berikutnya akan diumumkan. Keseluruhan jagat sinema Bumi Langit ini tentunya berawal dari komik-komik Bumi Langit juga. Nah, sejarah semesta Bumi Langit ini sebelum kami alih mediakan ke film itu memang sudah dari lama sekali, ada 4 era itu, dan semuanya saling berhubungan, berkaitan, berurutan satu sama lain menjadi sebuah narasi yang besar gitu ya, dari awal hingga akhir. Nah, narasi besar inilah yang nanti akan kami angkat juga ke jagat sinema Bumi Langit dalam beberapa film ke depannya. Dan dari segi popularitas ada beberapa yang kami sebut super IP ya. Dari banyak IP itu, dari banyak karakter itu, ada beberapa yang super IP ya, memang karena dia memang populer, dan dia dari dulu sampai sekarang nggak putus. Contoh kayak si Buta dari Gua Hantu ya, sebelum dibikin filmnya yang sekarang, 9 film lebar dan 3 sinetron, kemudian tetap dikenang orang gitu ya. Jadi bisa jadi ada generasi yang nggak tahu Gundala itu siapa sih, Gundala itu wujudnya seperti apa sih. Tapi sampai sekarang si Gundala itu abadi gitu. Jadi dari dulu sampai sekarang begitu kita Gundala, orang tahu seperti itu. Nah, peran di Bumi Langit di sini adalah menjaga supaya roh komiknya tetap ada. Ya, bisa jadi yang dulu keren pas di zaman komik-komik itu, sekarang standar kerennya udah beda gitu ya. Nah, tapi ada nilai-nilai yang tetap dijaga. Kalau baca komik Gundala yang lama sampai sekarang, itu tetap aja akan ada nilai-nilai persahabatan, cinta keluarga, peduli sesama, nah dan seterusnya, nilai-nilai dasarnya gitu ya. Nah, nilai-nilai itulah yang kami bawa ke zaman sekarang, kekinian, dengan menerjemahkannya, menafsirkannya gimana ya caranya supaya yang dulu keren
tetap keren dengan standar sekarang. Kami pertama kali ketemu Joko Anwar itu ngobrol-ngobrol Oktober 2017. Jadi kalau dihitung sampai sekarang hampir 2 tahun ya, 2 years in the making. Untuk godok naskah si Gundalanya aja skripnya kami butuh setahun. Cuma buat gimana ya kita menyajikan Gundala ulang ke teman-teman sekarang dengan semangat kekinian dan tentunya tidak melupakan keasikan yang Gundala yang dulu yang klasik gitu. Nah, hal yang sama juga kami lakukan untuk film-film berikut. Itu risetnya memang lama gitu ya. Ya ibaratnya kita nih di sini semua disuruh baca komik. Terus kayak adu debat diskusi tentang si komik ini nanti mungkin jadinya kayak gimana gitu. Ya itu geek talk banget gitu kan. Ya nerd banget gitu kayak gitu. Wah ngobrolin komik itu kok bisa serius banget. Nah, tapi dari hal-hal seperti itu diterjemahkan dalam bentuk film. Nah, di sini Bumi Langit juga berpartner dengan Screenplay karena Bumi Langit sebagai pemilik IP, kemudian Screenplay Production sebagai rumah produksi. Mereka juga dengan pengalamannya di dunia produksi itu sangat membantu banget. Mereka bisa ngelihat hal-hal yang kami nggak bisa lihat ya. Kami belum pernah bikin film, ini film pertama kami. Mereka yang udah bikin puluhan film dengan mudah bisa bilang, oh nggak gitu. Ini sebaiknya begini, sebaiknya begitu. Karena tentu saja apa yang bagus di komik kan belum tentu bagus di film. Ya, nah mereka membantu menerjemahkan hal itu. Kami juga senang banget bisa kerja sama dengan Joko Anwar. Dia tuh udah tahu pasti gitu yang apa ada di kepala dia tuh nanti jadinya gini loh gitu. Udah tahu pasti gitu. Dia sangat visioner dan tahu berpandangan jauh ke depan. Udah nyampe sana kita harus lewat sini dulu loh gitu. Nah dia udah memetakan itu semua. Makanya kami rilis si Jagat Cinema Bumi Langit ini. Kalau kami bilangnya bukan superhero tapi jagoan. Jadi kenapa? Biar lebih dekat ke kita gitu ya. Kalau kita nonton film-film luar itu kan rasanya ngeliat superhero itu dengan segala kewahannya, dengan segala super powernya apa segala macam, kita tuh kayak kagum, wah gitu gimana. Tapi kalau kita nonton film jagoan dan akan dimulai dari Gundala ini, kita akan merasakan hal yang lain. Justru kita akan merasakan apa yang dia rasakan gitu loh. Oh iya itu gue banget gitu loh. Ini gue lihat ini tiap hari loh gitu. Kok gue nggak sadar ya gitu. Nah hal-hal seperti itu yang kita bangun dari si karakterisasi tokoh-tokoh ini untuk mendekatkan mereka kepada penonton. Kalau soal CGI ya, saya udah nonton film ini 11 kali. Nonton itu mulai dari yang raw sama sekali nggak dikasih efek dikit, dikasih suara dikit, dikasih sampai lengkap. Itu pengalaman yang luar biasa banget gitu. Jadi kita sudah terbiasa dengan film-film wah gitu ya, berbudget edan-edanan. Begitu dibilang ingetnya ini film superhero, pasti ingetnya langsung film-film superhero dengan yang wah gitu ya, dengan budget CGI yang gila-gilaan. Percaya deh, budget buat bikin film-film superhero luar itu kita keluarkan zakatnya, ya, budget Gundala nggak nyampe segitu gitu. Zakatnya pun aja nggak nyampe gitu, percayalah. Jadi begitu ngeliat tuh takjub sendiri gitu. Ternyata kita bisa ya bikin film jagoan seperti ini tanpa efek aja, kayak terbantahkan sendiri gitu ya. Ini kayak dapat pencerahan gitu. Oh ternyata bisa ya gitu ya. Saya percaya akan kualitas si filmnya, lagi-lagi sebagai fanboy, bahwa masalah CGI ini bisa kita atasi gitu dengan cerita yang bagus, dengan karakterisasi yang bagus, yang kuat gitu ya, yang cerita yang dekat dengan kita, yang kita banget, yang sangat relate, yang sangat membumi, juga dengan logika terbatas. Maksudnya logika terbatas kan kalau cerita film yang berbasis jagoan atau kan nggak mungkin semuanya logis maksudnya. Jadi tapi ada logika yang harus kok dia begini ternyata karena asalnya begitu gitu. Nah dengan logika storytelling seperti itu, saya percaya masalah CGI bisa diakalin. Teman-teman Vivanian semua, yuk mari kita nonton Gundala di bioskop-bioskop terdekat. Jangan lupa nikmati tata suara Dolby Atmos-nya, dan kami juga sedang mempersiapkan Gundala The Movie komiknya yang juga bisa diperoleh nanti setelah filmnya tayang. Saya Iman Syalubis dari Bumi Langit. Terima kasih banyak. Sampai jumpa.